Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Kurniarfa. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di video kali ini, kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian dan hukum pernikahan serta khitbah dan nazar dalam pernikahan. Di sini, saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian dan hukum pernikahan. Yang pertama yaitu pengertian pernikahan. Apa itu pernikahan? Pernikahan adalah upacara pengikatan janji atau akad antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan cara dinikahkan atau dikawinkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fikih disebut nikahun atau zawaun yang artinya pernikahan atau perkawinan. Dalam bahasa Arab, pernikahan memiliki dua arti. Yang pertama, menurut hakiki, pernikahan berarti menindih atau berhimpit, sedangkan menurut kisan, perjanjian atau bersetubuh. Adapun dasar hukum pernikahan, sebagaimana ibadah lain, pernikahan memiliki dasar hukum yang menjadikan mereka disarankan dilakukan oleh setiap umat Islam. Adapun dasar hukum yang terdapat pada Al-Quran yaitu terdapat pada surah An-Nur ayat 32, yaitu dan menikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kamu dan yang layak berkawinan dari hamba-hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Dasar hukum yang kedua yang terdapat pada Al-Quran yaitu terdapat pada surah Ar-Rum ayat 21, yaitu di antara tanda-tanda kekuasaannya Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ada juga hadis yang mengatakan, wahai para pemuda, siapa saja yang sudah siap untuk menikah, hendaklah menikah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan. Bagi siapa saja yang belum mempunyai kemampuan menikah, hendaklah berpuasa, karena berpuasa merupakan peredam syahwatnya. Kemudian hukum pernikahan. Dalam agama Islam, pernikahan memiliki hukum yang sesuai dengan kondisi atau situasi orang yang menikah. Dalam Islam, hukum pernikahan yaitu wajib. Apa itu wajib dalam pernikahan? Wajib dalam pernikahan yaitu orang yang sudah mampu untuk menikah tetapi tidak menikah, maka ia akan tergelincir ke dalam perbuatan zina. Yang kedua yaitu sunnah. Apa itu sunnah? Orang yang sudah mampu menikah tetapi tidak menikah, tetapi dia tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan yang zina. Kemudian makruh. Makruh yaitu jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah dan menahan diri dari zina, tetapi dia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah. Ditakutkan akan menimbulkan mudarat, yaitu salah satunya melantarkan istrinya. Kemudian yaitu mubah. Mubah yaitu jika seseorang menikah hanya demi kesenangan semata, walaupun dia memiliki kemampuan untuk menikah dan menahan diri dari zina. Yang terakhir yaitu haram. Haram yaitu seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, yang dikhawatirkan tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Begitu juga sebaliknya, istri tidak bisa memenuhi kebutuhan suaminya. Pernikahan juga dikatakan haram jika pernikahan dilaksanakan dengan adanya hubungan darah. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Raihan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Ramadan dari kelas 11 IPA 10. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang khitbah dan nazar. Yang pertama, pengertian khitbah dan hukumnya. Khitbah berasal dari bahasa Indonesia yang berarti pinangan atau lamaran. Sedangkan menurut istilah ilmu fikih, khitbah adalah permintaan seorang lelaki ataupun wakilnya kepada seorang wanita ataupun walinya untuk dijadikan seorang istri dengan cara tertentu yang sudah berlaku di masyarakat luas. Khitbah atau meminang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara taksri ataupun secara terang-terangan, dan dengan cara kinayah ataupun secara sindiran. Ketentuan khitbah telah diatur di dalam ajaran agama Islam dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, wanita yang dipinang adalah wanita yang bukan mahramnya ataupun wanita yang boleh dinikahi. Pinangan dalam hal ini boleh dilakukan kepada gadis maupun janda. Yang kedua, tidak diperbolehkan meminang wanita yang telah dipinang lelaki lain, kecuali pinangan tersebut telah dibatalkan. Dalam hal ini, kita dapat mengetahui bahwa kita dilarang untuk meminang seseorang wanita yang telah dipinang oleh lelaki lain, kecuali pinangan yang pertama telah dibatalkan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, haram meminang wanita yang sedang dalam masa iddah talak rajai. Talak rajai yaitu adalah talak 1 dan talak 2. Baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Yang terakhir, boleh meminang janda yang ditinggal pergi suaminya atau janda yang sedang menjalani masa iddah karena talak bain ataupun talak 3 dengan cara kinayah ataupun dengan cara sindiran. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum nazar ataupun melihat wanita yang akan dinikahi. Nazar dalam
Hukum Islam berarti melihat wanita yang akan dinikahi. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum nazar adalah mubah ataupun boleh. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa melihat wanita yang akan dipinang hukumnya ialah sunnah ataupun lebih baik. Nazar atau kebolehan melihat calon mempelai tidak hanya berlaku pada pihak lelaki tetapi juga berlaku pada pihak wanita. Pihak perempuan juga boleh melihat bahkan mengamati laki-laki yang akan meminangnya. Dengan demikian diharapkan nantinya kedua calon mempelai tersebut mempunyai kepastian tentang calon jodoh mereka masing-masing, sehingga diharapkan pernikahan ataupun rumah tangga kedua belah pihak akan berlangsung lama karena telah mengetahui ataupun telah mengamati terlebih dahulu calon yang akan dinikahinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salah mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.